Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Ramadan dengan NPM 2530300100 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian paradigma. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Yang keempat, aktualisasi Pancasila. Dan terakhir, Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Pengertian paradigma. Paradigma ialah pendapat awal yang dapat dijadikan sebagai suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma dapat dikonotasikan sebagai sumber nilai, kerangka pikir, orientasi, dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses. Sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila sebagai asas atau dasar kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Secara filosofi dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara dan menjadi dasar dalam melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga untuk melaksanakan pembangunan nasional dan internasional harus mendasari nilai-nilai sila Pancasila. Pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa dan aspek raga. Aspek-aspek ini dijabarkan melalui pembangunan dalam berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, budaya, iptek, dan terakhir adalah agama. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Indonesia pernah dilanda gerakan reformasi yang menyebabkan seluruh aturan main dalam politik mengalami keruntuhan, terutama praktek elit politik, yaitu KKN. Reformasi harusnya digunakan untuk menata kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Reformasi harus memiliki tujuan dasar, cita-cita, serta platform yang jelas bagi bangsa Indonesia. Pancasila itulah yang merupakan nilai-nilai dasar paradigma reformasi total yang sebenarnya. Reformasi yang berlandasan Pancasila tidak hanya ditunjukkan pada bidang politik, namun semua bidang lainnya yang memerlukan reformasi, seperti hukum dan ekonomi. Aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, aktualisasi objektif. Yang kedua, aktualisasi subjektif. Objektif yaitu aktualisasi
Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi pelembagaan negara antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun aktualisasi subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup bernegara dan bermasyarakat. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Yang pertama, Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi ialah tiga tugas pokok perguruan tinggi yang meliputi pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, budaya akademik. Ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik ialah kritis, kreatif, objektif, analitis, konstruktif, dinamis, dialogis, menerima kritik, menghargai prestasi akademik, bebas dari prasangka, menghargai waktu, memiliki dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah, berpotensi ke masa depan, dan kesejawatan. Yang ketiga, kampus sebagai moral force. Ada pengembangan hukum dan HAM, kampus sebagai sumber pengembangan hukum, dan yang terakhir, kampus sebagai kekuatan moral pengembangan HAM. Kesimpulannya, yang pertama, Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi merupakan suatu pedoman kehidupan yang sangat relevan untuk negara Indonesia. Pancasila diharapkan mampu mendasari pembangunan sampai ke semua lini kehidupan, mencakup bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, hubungan antar umat beragama, sampai dengan iptek. Pembangunan yang dilakukan harus berlandasan sila-sila Pancasila, yang merupakan hasil pemikiran rakyat untuk menuju tujuan bersama, membangun bangsa yang lebih baik. Yang kedua, ada Pancasila sebagai dasar negara harus menanggapi gerakan reformasi yang berdampak pada sosial, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Reformasi seharusnya digunakan untuk menata kehidupan dengan berdasarkan Pancasila. Reformasi harusnya memiliki tujuan dan cita-cita sebagaimana tujuan dan cita-cita Pancasila. Yang ketiga, Tridharma Perguruan Tinggi ialah tiga tugas pokok perguruan tinggi yang mencakup pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan kampus dapat dilakukan melalui pengembangan hukum dan HAM dalam kehidupan kampus, serta memposisikan kampus sebagai kekuatan moral. Hal tersebut bertujuan agar nantinya menumbuh kembangkan generasi-generasi baru yang memiliki moral dan budi pekerti yang luhur.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakan atau salah. Saya tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.